Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, kami telah mengaku di hadapan-Mu melalui pujian kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas segala kehidupan kami. Sungguh pada saat ini kami penuh dengan rasa syukur kepadamu atas anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh beribadah di awal bulan yang ketiga pada tahun ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa menuntun kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Saatnya kami berdiam di kaki-Mu untuk mendengar Tuhan berbicara, mengajar kami lewat kebenaran firman Allah yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapilah hamba-Mu ini secara khusus ya Bapa, supaya dapat berbicara, berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di minggu yang pertama ini firman Tuhan berjudul beriman kepada ketuhanan Kristus. Sekali lagi beriman kepada ketuhanan Kristus. Dasar dari kepercayaan Kristen itu terletak pada keilahian atau ketuhanan Kristus. Dan itu merupakan dasar atau fondasi yang kuat yang tidak dapat digoyahkan. Keyakinan kita yang kuat pada Kristus, iman yang kuat pada ketuhanan Kristus akan mempengaruhi kesetiaan kita pada Dia. Kalau ada orang yang akhirnya meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya, maka dapat dipastikan dia tidak punya pemahaman yang mendasar tentang Kristus. Dan kesaksian mengenai keilahian, kemesiasan, ketuhanan Yesus Kristus itu saudara, bersandar pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, pada sumber yang kredibel. Bukan sekedar hasil dari indoktrinasi semata, artinya perumusan-perumusan manusia semata. Artinya begini, dari mana dasarnya? Mungkin kita akan bertanya juga. Kita berkata Yesus itu Tuhan. Dari mana dasarnya kita berkata Dia adalah Raja, Dia adalah Mesias? Buku mana yang mengajarkan itu kepada kita? Sekali lagi, pemahaman keyakinan iman kita pada pribadi Kristus akan mempengaruhi cinta kita pada Dia. Saudaraku sekalian, beriman kepada ketuhanan Kristus. Kesaksian ini bukan berasal dari yang lain. Dari pemikir-pemikir dunia yang pernah ada. Tetapi bersumber pada apa yang disaksikan dalam Alkitab. Yang pertama saudara-saudara, kita akan melihat kesaksian Yohanes. Menurut Yohanes, siapakah Yesus sehingga kepadanya kita percaya dan beriman?
Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang ke-14 berkata demikian. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudara-saudara, Yohanes bersaksi bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus sang firman adalah pribadi yang kekal yang dinyatakan oleh Yohanes. Dan menurut Alkitab, dia sudah ada sejak mulanya dalam kekekalan, tidak dibatasi oleh waktu. Nah, saudara-saudara perlu konsentrasi untuk memahami rumusan teologi ini. Dia sudah ada. Firman itu sudah ada sejak mulanya. Dan Alkitab berkata firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman yang tak dapat terpisahkan dari Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sang firman tak terpisahkan dari Allah, dari Bapa. Walaupun sekarang begitu banyak pengajaran yang berkata bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Ada ajaran itu. Tapi kita percaya bahwa Yesus setara, sama dengan Bapa. Itu berarti jika Allah kekal, Bapa kekal, maka demikianlah juga firman-Nya. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, firman itu kemudian menjadi manusia, diam di antara manusia. Perhatikan baik. Firman itu kemudian menjadi manusia, diam di antara manusia. Apa yang semula jauh dan tak kelihatan, sekarang berkenan menyatakan diri dan mau ditemui. Jadi saudara-saudara, Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 itu berkata, Yesus adalah firman. Firman itu kata Alkitab sudah ada sejak semula. Dan firman itu bukan hanya yang tertulis dalam Alkitab. Tapi Yohanes pasal 1 ayat 1 menyebut firman. Dan firman yang dimaksudkan di situ adalah pribadi daripada Yesus. Nah, saudara-saudara, bicara mengenai firman yang adalah pribadi Kristus, maka beberapa hal untuk kita pahami. Firman itu adalah wahyu Allah. Firman adalah cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Tadi dikatakan firman itu menjadi manusia dalam pribadi atau dalam diri Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Penyampaian sempurna dari pikiran dan kehendak Allah. Di dalam pribadi Yesus. Oke. Melalui Yesus
Allah menyatakan dirinya secara penuh pada manusia. Allah hanya dapat kita pahami dengan baik dan mengenal pribadi Bapa dengan baik dengan melihat, percaya pada Yesus Kristus. Suatu saat murid-murid Yesus berkata salah seorang yang bernama Filipus. Dia bilang begini, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami. Lalu Yesus berkata, sudah berapa lama engkau bersama dengan aku? Masih saja engkau tidak percaya dan tidak mengenalnya. Dan Yesus berkata, kalau kau melihat aku, itu sama dengan kau melihat Bapa. Saudara-saudaraku sekalian, Yesus menyatakan, Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui atau di dalam pribadi Yesus Kristus. Kemudian juga saudara-saudara, firman itu adalah pencipta. Firman adalah agen pencipta dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Di dalam perkataan pada mulanya, pada awal sebelum segala sesuatu ada. Yesus itu sudah ada. Itu sebabnya kita pernah mengenal istilah ketika Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Alfa itu saudara-saudara adalah huruf pertama dalam bahasa Yunani. Omega itu adalah huruf terakhir dalam bahasa Yunani juga. Maksudnya alfabetnya. Iya, alfa itu huruf awal. Omega itu huruf akhir. Dan Yesus berkata, akulah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Yesus sebagai firman adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Kenapa ini harus diberitahukan kepada saudara? Supaya makin percaya memiliki iman yang sungguh pada pribadi Yesus. Supaya jangan ada di antara kita yang menganggap Yesus itu rendah. Lebih rendah daripada Bapa. Tidak. Selain firman adalah wahyu pernyataan pencipta, maka yang ketiga saudara-saudara. Firman itu adalah pribadi yang kekal. Firman sudah ada bersama Allah sejak awal mula. Yesus sebagai firman adalah pribadi yang kekal dan tidak diciptakan. Jadi artinya Yesus itu bukan ciptaan. Oke ya? Yesus itu bukan ciptaan Allah. Bukan diciptakan. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Dari awal sampai pada kekekalan. Dari kekal sampai kekal dia sudah ada. Dia memiliki sifat ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Pribadi yang kekal. Saudara-saudara, doktrin atau pengajaran tentang Kristus atau kristologi dalam ilmu teologi disebut. Harus kita pahami dengan baik dan sungguh-sungguh. Supaya engkau makin menghargai dia. Makin mencintai dia. Bahkan tidak akan pernah meninggalkan dia. Menjual iman, menjual percaya. Atau berubah percaya. Meninggalkan Yesus karena dianggap Yesus itu manusia biasa. Itu sebabnya saudara-saudara. Kita perlu mengenal pribadinya sehingga iman kita makin mantap dan bertumbuh padanya. Itulah kesaksian Yohanes. Sekarang saudara-saudara. Kita perlu pahami bahwa firman itulah yang menjembatani hubungan yang rusak antara Allah dan manusia.
Firman menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus menjembatani jurang pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa itu. Alkitab berkata semua kita sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita menjadi musuh, menjadi seteru daripada Allah. Tetapi Yesus menghubungkan, membangun hubungan, menjembatani manusia dengan Allah. Karena ada jurang yang dalam, jurang pemisah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia memungkinkan manusia untuk mengenal Allah. Yesus Sang Firman memungkinkan manusia untuk mengenal Allah secara pribadi. Dan luar biasanya adalah kita mengenal keselamatan. Haleluya. Jadi Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yang sudah ada dari sebelum segala sesuatu ada. Dan dia ada sampai kekal. Yang kedua, menurut kesaksian Petrus. Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Suatu saat Yesus bertanya. Menurut orang siapakah saya? Ada banyak orang yang berkata. Katanya kau ini dan lain sebagainya. Tapi ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus kasih jawaban ini. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, pengakuan ini, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, tidak ditolak atau dipersoalkan oleh Yesus. Maksudnya begini, Yesus tidak bilang sama Petrus, kau salah. Yesus tidak bilang kepada Petrus, kau sok tahu kau. Yesus tidak berkata kepada Petrus, itu kurang benar. Tetapi justru ditegaskan bahwa kesaksian itu bersumber dari Bapa Surgawi. Artinya kalau engkau bisa berkata demikian, itu bukan dari pribadimu. Engkau berkata bahwa Yesus itu Mesias anak Allah. Itu bukan hasil pemikiranmu atau hasil dari suara hatimu. Tapi kesaksian sehingga engkau bisa berkata demikian. Bersumber dari Bapa Surgawi. Karena pengakuan akan kemesiasan Yesus, kemudian Yesus berjanji untuk mendirikan jemaat di atas dasar itu. Nah, saudara-saudara, siapa Yesus menurut Petrus? Pertama, dia Mesias. Kedua, anak Allah. Ketiga, yang hidup. Apa itu Mesias? Saudara-saudara, Mesias artinya yang diurapi. Dalam tradisi Yahudi, Mesias adalah pemimpin yang dinubuatkan. Akan datang untuk membebaskan orang Israel dan akan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Itulah Mesias. Kita percaya saudara-saudara dan yakin bahwa Yesus sebagai Mesias yang telah datang untuk menggenapi nubuat-nubuat tersebut. Walaupun sampai hari ini memang ada banyak orang Yahudi masih menunggu. Karena menurut mereka bukan dia, bukan Yesus. Masih ada yang akan datang. Sebagian masih percaya demikian. Karena apa? Karena Yesus yang datang ke dunia ini tidak seperti yang mereka duga bahwa akan membangun kerajaannya di muka bumi. Maka sebagian mereka sampai hari ini masih menunggu datangnya Mesias seperti yang mereka inginkan.
Tapi kita percaya Yesus adalah Mesias yang telah datang untuk menggenapi nubuat-nubuat itu. Yang kedua, anak Allah. Gelar anak Allah memiliki beberapa makna dalam keyakinan kita. Yesus disebut anak Allah. Yang pertama bicara mengenai hubungan. Anak Allah memiliki makna yang pertama adalah hubungan istimewa. Yesus memiliki hubungan yang unik dan istimewa dengan Allah Bapa. Maka disebut anak Allah. Yesus sebagai anak Allah tidak diperanakan dari keinginan seorang laki-laki. Kalaupun Yesus lahir dari kandungan seorang perawan Maria, saudara-saudaraku sekalian, itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hasil keinginan atau hubungan biologis dari seorang pria dan wanita. Kemudian saudara-saudara, anak Allah itu berbicara mengenai ketuhanan. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Agar manusia itu dapat mengenal Allah, maka Allah memakai sarana adalah manusia, bukan makhluk atau binatang yang lain. Tapi manusia untuk mengenal pribadi Allah. Maka Yesus harus menjelma menjadi manusia itu sendiri, supaya manusia itu bisa memahami tentang pribadi Allah. Saya tahu ini tidak mudah. Kulihat di wajahmu banyak kebingungan. Tapi harus disampaikan. Harus disampaikan. Kemudian anak Allah selain hubungan. Selain ketuhanan bicara juga ketaatan. Alkitab berkata Yesus taat kepada Allah Bapa. Sampai mati di kayu salib. Itu sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian selain Mesias dan anak Allah, Petrus bilang yang hidup. Maka kita lihat yang ketiga adalah Yesus bukan hanya Mesias yang dinubuatkan. Artinya di dalam nubuatan itu dia akan mati karena dosa manusia. Tapi dia juga bangkit dari kematian dan hidup sampai selamanya. Tidak ada hal seperti ini di dalam kepercayaan manapun di dunia ini. Yesus juru selamat mati di kayu salib karena dosa kita. Lalu dia harus dikuburkan karena mati. Tapi kematian tidak berkuasa atas dirinya sehingga dia harus bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Kita selalu merayakan ini pada hari Paskah. Saudara-saudara, Yesus yang hidup itulah yang menawarkan kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ini logikanya mantap ini. Tidak mungkin orang yang mati menawarkan kehidupan yang kekal. Paham? Halo? Tidak mungkin yang mati menjanjikan hidup yang kekal. Orang berkata, kau boleh ada bilang hidup kekal, kau sendiri mati. Dan mati selamanya. Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Karena apa? Dia hidup walaupun pernah mati. Hidup untuk selamanya. Oh haleluya, Yesus disebut sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Karena dia menggenapi nubuat-nubuat tentang Mesias. Memiliki hubungan istimewa dengan Bapa. Juga adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Taat kepada Allah Bapa dengan sempurna. Bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya.
dan dia menawarkan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu biarlah kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah supaya kepada kita dikaruniakan kemampuan bertahan sampai akhir hidup kita. Mati dan mati di dalam Kristus. Maka saudara-saudara, janji tentang kehidupan kekal akan menjadi bagian kita. Berimanlah kepada Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Siapa yang bersaksi? Dia sendiri. Kesaksian Yesus sendiri. Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus tidak menyalahkan dan melarang para murid untuk menyebutnya sebagai guru dan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa memang demikianlah faktanya. Artinya Yesus itu guru. Yesus itu Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman kita kepadanya tidak dilandasi pada sesuatu yang rapuh, yang tak jelas. Tapi adalah pengakuannya sendiri. Kalau sampai hari ini ada banyak orang yang meragukan ketuhanan Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai Tuhan. Saudara-saudara, hal yang pertama di sini pengakuannya dia disebut sebagai apa, saudara? Guru. Yesus mengajar dengan otoritas dan kebijaksanaan, hikmat ilahi, hikmat Allah melampaui para rabi dan ahli Taurat pada masanya. Saudara mungkin masih ingat ketika Yesus pernah pergi bersama orang tuanya. Lalu Yesus hilang atau lepas dari genggaman atau sebutlah bersama-sama dengan orang tuanya. Mereka cari Yesus di mana-mana. Kebingungan, saya bisa bayangkan itu kalau anak kita yang masih kecil hilang. Waktu itu tidak mungkin kalau dia hilang, kalau dia pergi ke mall masih bisa pergi ke resepsionis dan berkata, telah ditemukan seorang anak. Sekarang ada di sini sambil menangis-nangis. Dikasih tahu cirinya bajunya seperti ini. Lalu orang tua yang kehilangan itu berkata, oh itu anak saya. Langsung cepat. Pada masa itu tidak ada. Mereka cari kemana-mana. Saudara-saudara, terakhir Yesus ditemukan di mana? Di mana? Di bait Allah. Di bait Allah dia sedang ngapain? Main gundu. Di bait Allah dia main apa? Ada main-mainan di sana? Tidak. Di bait Allah Alkitab berkata dia mengajar. Dia mengajar kepada ahli-ahli Taurat dan para rabi yang jauh usianya melampaui dia. Orang yang sudah tua, yang sudah ubanan berjanggut panjang. Tapi Alkitab berkata orang terheran-heran, terkagum-kagum. Melihat hikmat, melihat pengajarannya yang luar biasa. Saudara-saudara, Yesus sebagai guru, ajarannya adalah membawa pesan keselamatan, pesan kasih, pengampunan yang tiada taranya, pengampunan yang bersifat revolusioner, yang tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun. Yesus memberi teladan hidupnya yang sempurna. Menunjukkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang luar biasa, Yesus mengajar. Dan apa yang diajarkannya itu adalah berita kehidupan yang ada pada dirinya. Saudara-saudara, murid-muridnya menyebut guru. Karena mereka belajar banyak hal
dari Yesus tentang kehidupan dan Allah. Yang kedua, selain guru dia disebut adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Alkitab. Yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Dia memiliki kuasa Allah. Mampu melakukan mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Bahkan membangkitkan orang mati. Yesus adalah anak Allah yang memiliki hubungan yang istimewa dengan Bapa di sorga. Dan dia adalah Tuhan kita. Saudara dan saya harus percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dia hidup dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jangan pernah lupa ini. Jangan saudara pikir setelah mati selesailah semua. Kalau selesai semua di liang lahat, di liang kubur, kita tidak perlu berbuat baik. Kita tidak perlu mencari Tuhan. Kalau selesai di situ semua. Tapi itu hanya baru permulaan. Di situ orang mati. Maksud saya orang mati. Tapi Alkitab berkata, suatu saat semua akan dibangkitkan. Dibangkitkan. Untuk apa? Akan menghadap kepada Tuhan. Menghadap untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua kehidupan. Ketika engkau masih hidup, bukan setelah mati. Ketika engkau masih hidup. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian. Tidak seorang pun yang tahu kapan saudara mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Jangan selalu bilang nantilah, nantilah, nantilah. Kalau engkau bisa pastikan engkau masih lama di dunia ini. Boleh katakan demikian. Tapi tidak seorang pun yang tahu. Dia akan datang pada kali yang kedua. Tapi sebelum dia datang pada kali yang kedua. Hampir sama dengan dia akan panggil seseorang pulang. Dipanggil lewat kematian. Dan tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Sudah bilang aku masih sehat-sehat saja sampai hari ini. Gak ada penyakitku. Tidak ukuran bro. Betul? Wah masih sehat, aku masih bisa lakukan ini. Saya sudah pernah periksa check up semua di rumah sakit dan dokter berkata semua engkau bagus dan sempurna. Tak ada sedikit pun kelemahan, tidak ada satu pun sakit penyakit dalam tubuhmu. Lalu engkau berkata, wah aku masih bisa hidup lebih lama. Oh enggak bisa. Karena tidak harus sakit dulu baru orang mati. Ya ada orang yang sehat-sehat dan segar-segar saja. Tapi harus dia pulang. Kematian kita, bagaimana kita mati, ada berbagai macam cara. Tidak harus sakit. Ada orang tidur, tidak bangun lagi. Ada orang berdiri santai-santai di pinggir jalan hanya untuk menunggu kendaraan. Lalu dia ditabrak orang lalu mati. Kita masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu di daerah Padang Bulan. Sebelum Bandara Polonia dipindahkan ke Kuala Namu. Terjadi pada pagi-pagi kurang lebih seperti ini. Orang berdiri di sana. Ada yang nunggu angkot. Ada yang sedang bercanda-bercanda. Ada yang sedang ngobrol-ngobrol. Bahkan yang lebih hebat lagi ada pada waktu itu ada sedang apa? Ada orang sedang mandi. Mandi di mana? Mandi uap, ukup. Loh iya? Sedang mandi ukup segar-segar. Wah segar. Tapi tidak seorang pun yang tahu. Siapa yang menduga? Pesawat itu gagal untuk terbang. Tak sanggup. Lalu pesawat itu harus turun dan jatuh. Menghabiskan semua orang yang kena pada pesawat itu. Mati seketika. Makanya jangan bilang nantilah masih muda kok. Tunggulah. Siapa yang bisa pastikan engkau masih lama di dunia ini? Siapa? Istrimu? Suamimu? Doktermu? Siapa? Betul Pak, enggak ada. Enggak ada yang bisa jamin. Enggak ada yang bisa jamin. Maka dari itu, selagi aku mau hidup, selagi masih hidup. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Itu yang harus ada pada kita.
Itulah yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan. Lalu apa hubungannya guru dengan Tuhan? Yesus sebagai guru menunjukkan bahwa dia adalah jalan kepada keselamatan. Sebagai Tuhan, dia memiliki kuasa untuk memberikan keselamatan. Alkitab berkata tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia selamat selain di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu iman percaya kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Karena pengajaran Yesus berpusat pada kasih Allah dan juga kepada sesama manusia. Dan dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan pesan ini kepada seluruh dunia. Saudara-saudara, beriman kepada ketuhanan Kristus. Dia adalah Sang Firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan terakhir, dia adalah Tuhan dan guru bagi kita. Tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu tentang pribadinya. Percayalah, dia benar. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Oleh sebab itu, kasihi Tuhan Yesus, cintai dia. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena dia layak untuk dipercaya. Miliki iman yang kuat dalam Kristus dan tetap percaya kepadanya sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah. Engkaulah Sang Firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Engkaulah guru agung kami, engkaulah Tuhan kami. Dan engkaulah juru selamat kami. Tidak ada keselamatan di luar engkau. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Biarlah iman kami terus bertambah-tambah akan pribadimu. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan akan pribadi Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.